Satukan langkah untuk sebuah prestasi. Bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru. Raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi. Satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri. Ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan sitaku UKM naik kelas. Kenapa Mas? Ya, saya belajar banyak pada penjual yang selalu gembira. Penjual selalu Bakul gembira. gamping kalau payu ra payu tepuk tangan. Itu reget tangannya Nah, iya kan, Mas. tapi kan tepuk tangan itu menunjukkan ekspresi hati kita sedang gembira. Oh iya dong. Jadi kalau gitu kita dengar lagi tepuk tangannya dong Oke. yang menunjukkan bahwa hati kita Hati gembira. kita gembira. Karena kita ada di mana Mas? Karena ada di Giripurwo, Kapanewon, Purwosari. Purwosari, Gunung Kidul. Iya. Jadi walaupun tadi berliku-liku, Hmm. tapi ternyata sampai di sini indah sekali. Tapi kenyataan hidup gitu Mbak, harus berliku-liku. Kalau kita hanya lurus saja jenuh juga, ya kan? Kenyataan hidupmu Mas. Lu memang perjalanan itu berliku-liku naik, semua. turun blesek gitu ya. Narasumber yang ada di sini Kenapa? bisa sukses karena harus melewati jalan yang Oh berliku-liku. iya benar. Enggak langsung mulus ya Bu, enggak ujuk-ujuk jadi anggota dewan enggak. Nah, Semakin ya kan? lama semakin cerdas ini sebenarnya Mas. Soalnya mempelajari banyak kehidupan itu ya Mas. Enggak, Ketemu saya banyak orang. pelaku saya memang. Oh, pelaku lika-liku. Baik, hari ini kita akan menyapa dulu teman-teman kita Ya. pelaku UMKM yang ada di Giripurwo, Purwosari. Karena ada Pak Lurah juga. Pak Lurah, selamat siang Pak Selamat Lurah. siang, Pak Lurah. Kula nuwun. Matur nuwun kita boleh ada di sini. Hmm. Kemudian juga ada Pak Panewu Purwosari, Pak Panewu. Selamat siang Pak. Siang. Jenderek menika nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan masyarakat sini Pak. Iya. Kita di acara dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah sebuah acara yang memberikan tempat buat para pelaku UMKM khususnya, tapi masyarakat pada umumnya untuk bisa berdialog langsung dengan anggota dewan, wakil rakyatnya, dan juga bersama dengan Dinas Koperasi untuk kita supaya tahu di lapangan itu ada apa aja. Nah, potensi-potensi apa yang dimiliki dari sebuah desa. Potensinya, kendala yang dihadapi, dan ini menjadi tempat untuk sharing. Jadi Betul. tepuk tangan dong buat Sarasehan Sibako. Sibako. Kita cek semangatnya Mas. Oke, kita cek. UMKM naik Naik kelas. kelas. UMKM hebat. Semangatnya kalah sama Pak Panewu loh. Iya. Naik kelasnya tuh sampai gitu loh. Ayo, kita ulangi lagi ya. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Oke. Gitu loh, tepuk tangannya mana dong?
Nah, Jadi kali Pak ini Panewu semangat tuh memang prestasi ya. Oh iya, Naik harus kelasnya gini. karena prestasi, kalau yang gini naik kelasnya dikatrol biasanya. ini juga bukan karena jalannya gini-gini ya. Nah. Tapi memang itu sebuah niat kan Mas. Jadi Betul. kelihatan dari caranya begini. Pak Nah. Panewu tuh niatnya harus gini Nah, gitu loh. iya. Mumpung juga narasumbernya hebat-hebat Hmm. hari ini. Seneng banget saya ketemu. Lama banget nggak ketemu dan akhirnya ketemu lagi di sini sama anggota dewan yang menurut saya ini dari awal dulu ketemu itu konsisten. Termasuk cantiknya konsisten. Tapi konsisten untuk tetap berpihak, kemudian selalu mau mendengar masyarakat. Ibu Hajah Rani Widayati SEMM. Bu Rani. Pakai mikrofonnya Bu. Iya. Selamat siang Mbak Marta, Bapak Ibu semuanya, Pak Lurah, Pak Panewu. Sampai jumpa, selamat jumpa kembali. Iya. Ini sudah dari tadi loh. Langsung ketemu masyarakat dulu Bu Rani itu. Supaya apa? Ya komunikasi tetap terjaga gitu ya Bu. Nanti kalau yang hari ini, Ibu banyak mendengar ya Bu. Gak apa-apa ya Bu? Harus, karena memang tugas kami mendengarkan. Oh iya. Aspirasi dari masyarakat untuk diperjuangkan. Yes. Itu yang terpenting. Itu dia. Jadi ibu-ibu nanti. Dari suara dari bawah ya Mbak Marta ya. Yes, Nah, benar. yang harus diperjuangkan. Nanti ibu-ibu biar punya rasa bangga gitu bisa menyampaikan sendiri kepada wakilnya. Nah bersama dengan beliau yang punya gawe langsung datang juga mau mendengarkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir di sini Kepala Bidang UMKM Ibu Dr. Anda Tati Ratnawati MM. Bu Tati. Bu Tati, selamat siang Bu. Semangat. Iya. Semangat Bapak Ibu semuanya. Iya Sugeng dong. sonten Mbak Marta. Iya, ini mumpung ibu-ibu pelaku UMKM Bu. Jadi nanti kita mau lihat seperti apa yang sudah dilakukan. Alhamdulillah ini hadir banyak sekali, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa sharing ya Bapak Ibu sekalian, monggo nanti kesempatan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Iya, baik. Matur nuwun. Ini bersama-sama kita hadir siang hari ini. Dan juga satu lagi perempuan cantik yang di depan ini adalah yang lebih dekat dengan ibu-ibu ya. Pasti juga kalau nggak kenal pasti, waduh masa nggak kenal itu ya. Suaranya aja sudah lantang dari ujung jalan sana tadi loh, masa nggak tahu kalau sudah datang. Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, kalau saya panggilnya Mbak Eri, soalnya kan masih muda. Mbak Eri Agustin. Selamat siang. Oh ini suaranya kok agak low ya? Oh ya, nggih. Malah kenceng kalau nggak pakai sound system kayaknya. Iya. Sepertinya seperti itu Pak, dan ini karena ketutup masker juga. Oh iya. Tidak ada yang pangling nggih Ibu-ibu. Iya. Oh Sugeng loh. siang. Sugeng siang Pak Newu. Sugeng siang Pak Lurah dan seluruh masyarakat Giri Purwo, Purwosari. Nggih, selamat bergabung, selamat dalam acara Sarasehan Sibakul ini. Dan yang hadir hari ini adalah para pengusaha UMKM yang ada di Giri Purwo dan juga binaan dari Kelurahan Giri Purwo sebagai Desa Prima. Iya, tepuk tangan dulu dong sebagai Desa Prima. Gak gampang toh ya Pak Lurah jadi Desa Prima toh ya Pak. Pak cerita dulu Pak gimana sampai akhirnya mendapatkan menjadi predikat Desa Prima. Upaya-upaya apa yang dilakukan sampai hari ini, monggo Pak Lurah. Pak Lurah jumeneng Pak, nun sewu ya biar kelihatan di kamera Pak. Ya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, bahwa awal mulanya Desa Prima itu lahir di tahun 2007. Kami belum menjabat sebagai lurah, Bu. Kami menjabat lurah tahun 2013. Dan setelah itu semenjak kami menjabat menjadi lurah Giri Purwo, ibu-ibu pelaku atau pengurus dan anggota Desa Prima selalu kita fasilitasi, baik pertemuan, baik yang lain-lain itu kita fasilitasi di Kelurahan Giri Purwo untuk mengembangkan produk-produk UKM yang ada di Giri Purwo.
ada beberapa produk yang selama ini masih digeluti, diantaranya untuk peyek, keripik pisang, dan cucur Bu, yang masih ada cucur, dan masih banyak lagi. Dan kami dari pemerintah Kelurahan Giripurwo pernah juga mengadakan pelatihan pembuatan batik Shibori kepada ibu-ibu Desa Prima dan PKK Kelurahan Giripurwo pada waktu tahun 2018. Dan tahun 2019 kemarin kami juga mencoba untuk belajar bersama-sama, bekerja sama dengan SMK Purwosari, yaitu membuat produk Purwo Waloh atau Giri Waloh. Apa itu Pak? Waloh itu makanan yang Waloh labu. Labu ya, labu itu. Diapain Pak? Kemarin dibuat untuk minuman dan dodol Bu. Namun karena setelah kami mengadakan pelatihan, kebetulan di akhir tahun 19 kan sudah ada COVID, jadi untuk dari 19, 20 sampai sekarang kami tidak ada pelatihan untuk ibu-ibu Desa Prima, dan harapan kami ini mumpung kepethuk dengan ibu dari Dinas Koperasi nanti untuk didampingi kaitannya dengan pembuatan batik Shibori dan UMKM kaitannya dengan Giri Waloh yang nanti mungkin akan dikembangkan di ke depan untuk menata atau menghadapi JJLS yang ada di sebelah barat. Insya Allah kami nanti akan membuat sebuah warung yang ada di pinggir JJLS. Nanti di situ ada sebuah bangunan desa budaya, dan nanti di kanan kirinya akan ada warung-warung yang akan menampung semua usaha mikro yang ada di Kelurahan Giripurwo. Mungkin itu Bu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau itu seandainya jalan tol kayak rest area nanti gitu ya Pak, ada UKM-UKM yang mendisplay produknya. Jalur lintas selatan itu ya. Iya, di JJLS. Ini betapa senangnya Bu, ini masyarakat sudah menginisiasi atas kreativitas sendiri, ini mungkin support yang lebih kencang lagi dari dinas barangkali yang untuk merespon niatan baik dari Pak Lurah ini ya. Monggo ditanggapi dulu dari Pak Lurah. Nggih. Terima kasih Mbak Marta. Pak Lurah matur sembah nuwun sangat bagus inisiatif dari desa untuk nanti kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan yang kemarin sudah dirintis ya Pak. Kaitannya dengan pelatihan Shibori dan juga tadi Waloh ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan COVID segera berlalu, Mbok Bilih ini bisa ditingkatkan lagi, nanti kita bisa membantu kaitannya dengan pemasaran. Nun sewu, kalau untuk Shibori, untuk pelatihannya nun sewu itu bukan di kami, memang nanti di Perindak ya, Dinas Perindustrian Perdagangan, di bidang industri ya. Jadi kalau nanti kami yang melakukan nanti salah. Karena sektornya sudah sendiri-sendiri sehingga nanti kami lebih membantu bagaimana untuk mengembangkan dari sisi pemasarannya. Tetapi mungkin Bapak nanti bisa nyuwun di Dinas Perindustrian untuk bisa didampingi pelatihannya. Bahkan di sana bisa jadi juga nanti bisa memberikan fasilitasi katanya dengan peralatan. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan untuk merintis dan kemarin sudah dirintis ya untuk olahan waloh itu juga bagus sekali Bapak, nanti juga bisa nyuwun di sana karena katanya dengan industri ya. Lah kami nanti ketika ibu-ibu ini semua sudah kagungan kemudian sudah produksinya ini jadi barang, lah kami nanti membantu pemasarannya dan juga dari sisi kualitas produknya karena produk-produk Bapak Ibu sekalian yang nanti diciptakan, dibuat, ini tentunya kalau itu makanan harus berkualitas ketika mau dipasarkan secara bebas. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian, aku neng kene bae neng lingkup desa bae wis payu seperti itu, nanti artinya ini tidak bisa berkembang.
Tetapi kalau nanti jaringannya ingin lebih luas lagi, tidak hanya di desa, tetapi bisa Gunung Kidul, kemudian nanti Jogja, kemudian bahkan di luar Jogja, tentunya kualitas produk dari sisi perizinan itu harus dimiliki oleh teman-teman UKM. Dan kami ada fasilitas, Mbak Marta, silahkan kami dengan senang hati karena kami memang Dinas Koperasi ini kan memberikan pembinaan sekaligus bagaimana teman-teman UKM yang di bawah ini justru bisa lebih berdaya lagi ya, dengan hadirnya kami pemerintah yang siap untuk membantu teman-teman UKM. Karena kami lihat selama ini di Yogyakarta untuk seperti Sibori, kemudian olahan-olahan makanan ini cenderung ini kan produksi rumah tangga. Yang tentunya ini meningkatkan kualitas pendapatan dan juga ekonomi keluarga. Nah, ini kami sangat-sangat bergembira sekali dan mendukung ketika ibu-ibu ini kagungan usaha, kemudian bisa membantu ekonomi keluarga, membantu pendapatan keluarga, menambah pendapatan ya, meskipun suami mungkin sudah bekerja, tetapi kalau ibu-ibu ini kemudian juga kagungan pendapatan sendiri kan tentunya akan bebas ya ibu-ibu. Mau mundut lipstik nggak usah pamit. Nggak usah minta gitu ya Bu ya. Nggak usah pamit, Pak aku mau beli lipstik misalnya, nggak perlu karena sudah kagungan uang sendiri. Nah, sehingga dari situ monggo kami siap hadir untuk membantu ibu-ibu yang ada di Desa Purwosari di sini. Ya, biar benar-benar bisa naik kelas itu Bu ya. Ya betul sekali Mas. Kita harapannya UKM ini bisa naik kelas. Ini kita juga kerja keras juga dan tetapi ini PR bersama bukan PR kami di Dinas Koperasi saja karena pembinaan UKM ini kan semua leading sektor. Kemarin sudah bagus, kemudian sekarang kemarin ada pandemi, sehingga ini tentunya dalam rangka untuk membangkitkan teman-teman UKM semuanya ini kita perlu kerja keras kembali. Artinya yang kemarin sudah membubung tinggi, kemudian ini agak turun lah. Ini PR bersama yang bagaimana agar teman-teman UKM ini bisa bangkit kembali. Tapi yang penting semangat dulu ya ibu-ibu ya. Tetap semangat. Nomor satu semangat. Kalau sudah semangat insya Allah nanti jalan itu pasti ada. Amin. Kira itu. Baik, pokoknya tetap semangatnya itu yang dijaga. Nah, Pak Panewu, monggo berikan juga gambaran kepada kita potensi-potensi apa yang sebenarnya masih bisa digali di sekitar sini, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan pada Ibu Rani yang kami hormati, Ibu Tati Kepala Bidang, kemudian Bu Eri, dan tidak lupa juga Mas Tibe dan Mbak Marta. Kalau Pak Lurah tadi cerita tentang Giri Porwo, kami akan sedikit cerita lingkup yang lebih luas di Purwosari. Selama ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul di bawah kepemimpinan Pak Kepala Dinas Pak Johan lewat kegiatan yang diawali dengan musrenbang, kemudian juga di sana ada kaitannya dengan program kegiatan pelatihan. Salah satu di antaranya adalah pelatihan makanan olahan yang menyasar di 5 kaluran di Purwosari, baik di Giri Porwo ini, di Giri Cahyo maupun Giri Jati, Asih dan Terto. Kemudian dari beberapa yang dilatih itu, ada yang sebagian berkembang, ada yang sebagian berhenti selesai hari itu juga, dan juga ada yang sampai nyata-nyata bisa naik kelas tadi. Kalau ukur naik kelasnya sudah bisa mengisi di swalayan-swalayan kawasan Jogja, Bantul. Contoh kami bisa menyebut salah satu swalayan Agung Group, Purnama Group, kemudian Mulia Group. Kemarin, kebetulan malam Jumat kemarin, salah satu pegiat UMKM Mikro di Purwosari, produk tape ketan, ini bercerita kaitannya dengan sudah mensuplai di swalayan yang kami hadirkan tadi, dan kebetulan dia punya momen membidik momen lebaran ini sebagai butuh permodalan. Dia datang ke kecamatan, kemudian ke Kapaneon, kemudian ingin meningkatkan produk. Kalau selama ini 1 minggu 2 kali produk, sekali produk 25 kg, distorkan ke
swalayan-swalayan tersebut dengan di sana menyewa rak itu. Rak itu 1 tahun 100.000, sehingga dia di Mulia Group 3 tempat, DM Group 7 tempat, kemudian Purnama 2 tempat, dia butuh support dana. Nah, kaitannya dengan itu kebetulan untuk meningkatkan produksinya, maksudnya satu untuk meningkatkan produksinya, juga nyuwun sewu kaitannya untuk pembebanan sewa di swalayan, di rak swalayan itu tadi, di mana 100.000 selama setahun. Dia setiap 2 minggu, 1 minggu sekali store, 1 minggu sekali. Contoh, harga 350 gram dalam mika itu, dia melepas 8.500, kemudian di swalayan menjual 10.000, seperti itu praktek yang dilaksanakan. Di samping juga pasar-pasar tradisional, dia sudah mensuplai Bantul sisi selatan. Ini warga Porosari, pasar Ngangkro itu dengan yang ukuran di pasar tradisional yang kecil-kecil itu, dia menjual 850, si bakul menjualnya 1.000, sehingga itulah kemitraan dan ini diilhami betul-betul rintisan naik kelas itu tadi. Namun di sisi lain, dalam tanda petik, ini adalah industri rumah tangga. Ketika kami tanya, pun kagungan, izin ERT belum mas? Ini Pak yang saya kesulitan. Nah, di sisi lain ini mungkin di dalam hal ini karena ada tahapan, sudah menempuh dan saat ini belum lulus itu, sehingga di sebagian UMKM kita yang sudah dilatih, bahkan sudah yang didampingi izin keluar ada di Giri Cahyo, juga mitra Mbak Eri, Bu Erni, itu izinnya ada, sehingga untuk kawasan Giri Cahyo, produk-produk ibu-ibu itu izinnya bagi Bu Erni, kemudian Bu Erni di Sekup Giri Cahyo, itu dengan izin Bu Erni, ini sudah kita jumpai di pasaran Paralayang. Ketika kita kunjungan ke Paralayang, teman-teman ibu-ibu di Giri Cahyo dengan produk ceripeng pisang, kemudian juga aneka peyek, itu produk ibu-ibu kita di Porosari yang notabene awalnya didampingi, dilatih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul. Itu sekilas gambaran UMKM dan alhamdulillah hari ini hadir langsung Bu Kepala Bidang. Semoga ini bisa menangkap kaitannya dengan yang fakta naik kelas, dan baru saja kami tadi datang ke kecamatan kaitannya butuh permodalan untuk menaikkan Nyuwun Sewu, menaikkan produk karena memang Nyuwun Sewu ini cukup putaran ekonominya jalan. Sekian, terima kasih. Matur nuwun Pak Panewu. Mas ibu-ibunya dong, di ini ibu-ibunya pelaku UMKM. Iya sekarang, karena ibu-ibu ada yang mau cerita seputar produksinya. Ya, cerita sukses boleh, kendala boleh, apa yang kira-kira diharapkan, monggo. Oh, nggih, make upan dulu, boleh? Oh, malah ibu nggak pede. Dah saya tak sembunyi wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Rani dan ibu-ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Endang Trimartani. Alhamdulillah sejak 2007 kami ditunjuk Pak Lurah saat itu jadi anggota Desa Prima. Desa Prima saat itu didanai dari Sobermas ya Pak, senilai 30 juta. Alhamdulillah anggota kami ada 30 saat itu. Uang 30 juta kami kembangkan menjadi sampai tahun ini sekitar 90 juta. Wah. Alhamdulillah, tapi anggota kami juga bertambah menjadi 40 anggota. Anggota kami saya syukuri semuanya punya profesi, ada yang peyek, pisang, ada yang jamu, gatot, tempe, semuanya yang ada di kebutuhan masyarakat kami, alhamdulillah anggota kami bisa melayani. Terus saya mau mohon kendala yang kami hadapi selama ini. Yang pertama yang jelas kurang modal Bu, modal segitu masih kurang bagi kami. Gak apa-apa Bu, kurang modal ini kurang ajar Bu. Yang kedua pemasaran Bu, pemasarannya selama ini terus terang hanya lingkup pasaran sini sama warung-warung dekat. Kalau ke sana-sana belum pede terus terang
belum punya PIRT Ibu, tapi alhamdulillah kemarin kami sudah mengajukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kemarin udah di WA kalau sertifikat kami sudah jadi, pengajuan PIRT kami alhamdulillah sudah jadi. Itu yang pertama, alhamdulillah udah punya PIRT. Yang kedua pengemasan kami juga ada pelatihan Bu, tapi terus terang dengan mahalnya plastik itu, kami tidak bisa sebagus yang disarankan. Kalau alatnya ada Bu? Alatnya untuk ada, pressing, sealernya ada, difasilitasi kemarin. Terus itu yang kendala yang kedua, pernah kami di Mirota itu ikut barang-barang kami toh Pak, tapi nitip dulu gitu loh, nitip dulu sesuai yang habis dijual. Setelah dicek banyak BS Bu, banyak BS-nya nggak tahu mungkin kendala apa. Jadinya kami tidak pede lagi. Yang kedua, pokoknya saya dengan adanya ini alhamdulillah sekali. Semoga kedepannya naik terus itu sesuai. Itu pokoknya mohon bantuannya, mohon fasilitasnya, apa yang kendala-kendala kami semoga bisa terselesaikan. Kiranya hanya itu Ibu. Bu, Sewu tadi berarti konsinyasi ya sama toko ya, titip barang, terus nanti misalnya periode tertentu itu baru akan dibayarkan. Iya, sesuai tapi habis. Enggak terlalu movingnya enggak terlalu cepat, jadi banyak yang BS ya, gitu itu ya. Itu kendala berarti, kan Bu, mengurangi kami modal kami cuma sedikit. Jadinya putus asa kami keluar Jogja itu. Akhirnya cuma di sini kemasannya tidak terlalu bagus tapi lancar, alhamdulillah bisa menambah income rumah tangga kami. Oh, baik. Matur nuwun Bu Endang. Iya, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lagi dong, satu lagi monggo sebelum ditanggapi Bu Dewan. Pak Lurahnya kayaknya harus nunjuk ini. Siapa Pak Lurah? Bu Endang kira-kira siapa yang punya usaha yang ini mumpung ketemu Bu Rani, Bu Eri loh, sama Bu Tati. Kok dada-dada ini belum baru berapa menit kalau udah nyerah ya? Oke, tadi intinya tadi sangat luar biasa, sudah mampu berproduksi, sudah bisa menjual tapi hanya lingkup yang kecil. Ketika keluar dari daerah ini bertemu dengan kompetitor, dengan persyaratan standar tertentu, banyak yang dianggap BS tadi ya. Itu mungkin ada perlu pendampingan juga ini ya. Solusinya seperti apa ini? Saya ini ke Bu Dewan dulu, kalau yang paling dekat yang Gunung Kidul dulu, karena ini kan suara warga ya. Mbak Eri gimana tanggapannya Mbak? Jadi memang selama ini pemerintah kelurahan melalui dana desanya juga sudah mengalokasikan alokasi anggarannya, di mana kelurahan Giri Porwo ini kan ada beberapa dusun. Dan masing-masing dusun itu sudah punya potensi. Ciri khasnya dusun, misalnya Karangnongko, ini ciri khasnya apa? Kemudian Widoro, ini dengan ciri khasnya peyeknya. Kemudian Temon dengan ciri khasnya empengnya, karena di sana ada melinjonya yang melimpah. Dan ini sudah bersinergi sejak tahun 2018-2019. Setiap dusun itu diberi pelatihan dari Perindak, tidak hanya provinsi, dari kabupaten juga terlibat. Waktu itu ada pelatihan, kemudian pengolahan dari bahan mentah, matang, kemasan tadi sudah. Dan memang terkendalanya adalah marketing. Karena apa? Kendala sinyal atau jaringan internet di wilayah Giri Porwo ini masih menjadi dominasi. Kalau di kota besar atau mungkin di wilayah Wonosari, Pelayan itu biasanya bisa dipasarkan melalui media sosial, di internet kan dengan online kayak gitu. Tetapi di Giri Porwo ini kita mau memposting produk kita saja kita kesusahan sinyal. Ini yang menjadi salah satu kendala. Tetapi walaupun dana desa, kami melihat postur dana desa di pemerintah kelurahan ini memang terbatas, tetapi perhatian untuk pemberdayaan perempuan ini sudah luar biasa. Terbukti hari ini yang hadir ini perwakilan dari beberapa dusun dan semuanya adalah pengusaha, semua sudah punya produk unggulan. Dan memang ada beberapa seperti tadi tidak yang disampaikan Pak Newu bahwa masih ada di Giri Cahyo itu, dan kami bersyukur waktu itu kita hanya memberikan pelatihannya, kemudian hari ini sudah disampaikan bahwa PIRT-nya sudah turun. Nah, ke depan harapannya tentunya setelah
hari ini setelah adanya Sarasehan ini harapannya adalah bagaimana marketing atau pemasaran produk-produk itu tidak hanya di lingkup Gunung Kidul. Dan ini menjadi kabar gembiranya adalah bahwa Kelok 18 yang ada di Purwosari akan sudah mulai digarap. Ini menjadi jalur akses yang luar biasa. DCLS ini yang dikira nanti hanya daerah pinggiran, hanya daerah yang ada di pedusunan atau daerah desa. Justru ini nanti akses luar biasa untuk menuju ke Bandara Nyia, ke objek pariwisata, karena Giri Purwo ini termasuk salah satu daerah dengan potensi pariwisatanya. Jadi kita potensinya ada, kemudian masyarakatnya dengan produksinya ada. Nanti tinggal bagaimana pengolahan dan tentunya support dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Tidak hanya melalui APBD, terutama adalah Danais, karena Giri Purwo adalah desa budaya atau kelurahan budaya. Ini artinya secara kelembagaan sudah bisa untuk mendapatkan akses Danais tersebut. Sehingga nanti konsep Pak Lurah ingin menciptakan rest area dengan bangunan gedung budayanya, kemudian di sampingnya taman kuliner, dengan Kelok 18-nya, nanti diamperke wisata ke tebingnya. Di sini ada yang namanya tebing Bekah. Nah itu seperti Uluwatunya Gunung Kidul. Tidak membo-membo, tapi mungkin bolehlah dibandingkan. Dan ini beberapa potensi yang ada di sini dan ini menjadi kompleks, dan sekali lagi UMKM ini menjadi pendukung majunya wilayah. Dan harapannya memang dengan terbatasnya dana desa itu nanti pengelolaan melalui BUMDes ini yang dimaksimalkan. Oke Mbak Eri, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong masukannya. Matur nuwun. Bu Rani secara ini makro, Bu Rani kan wilayahnya lebih luas lagi di provinsi. Ada masukan apa Bu dari yang disampaikan oleh dari Pak Lurah, Pak Paneu dan masyarakat tadi Bu? Monggo Bu. Ya, matur nuwun. Jadi tentunya kami yang ada di provinsi ini, dari semua permasalahan-permasalahan dari daerah Istimewa Yogyakarta, kami di DPRD ini kan sebagai pengambil kebijakan di situ, lembaga pengambil kebijakan, itu sudah mencoba untuk menginisiasi adanya Perda nomor 9 tahun 17 Pak. Itu pemberdayaan dan perlindungan terhadap ekonomi kreatif, kemudian koperasi, juga UKM. Nah disitulah banyak hal-hal itu untuk tujuannya adalah melindungi dan juga memberdayakan UKM. Itu adalah salah satu inisiasi dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya harapan kami juga dengan adanya ini Sibakul juga ini juga dari provinsi inisiasinya seperti itu. Ini ada bagian dari bagaimana menyelamatkan UKM yang ada di daerah. Nah, kami juga mendorong terhadap pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pasar-pasar modern. Itu tidak boleh Pak Paneu kemudian itu menyewa apa namanya, rak gitu ya, raknya, Bu. Itu tidak boleh. Jadi mohon itu setiap izin mendirikan pasar modern itu harus melibatkan, mengakomodir usaha-usaha kecil yang ada di sekitarnya untuk bisa ditempatkan di situ. Nah itu tidak dengan menyewa. Biarpun tadi dengan konsinyasi tetap, tetapi harusnya gratis. Itu bagian sekian persen itu harus diperuntukkan untuk UKM di daerah setempat. Itu satu. Kedua, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari usaha dari kami juga, itu juga menyediakan tempat di Bandara Nyia. Itu juga untuk produk-produk UKM. Namanya apa Bu? Pasar Kota Gede, Galeri Pasar Kota Gede. Ya. Nah itu juga semuanya di situ ada, dari makanan, produk makanan, kemudian segala kerajinan, semua itu seperti itu. Nah itu juga diberikan secara gratis. Tetapi tentunya nanti ada ininya ya Bu ya, ada aturan, ada durasinya juga. Kalau dianggap itu produk itu kemudian menjadi laku dan sebagainya, itu bisa sampai terus di situ. Karena itu salah satu membantu UKM. Tetapi kalau kemudian kok kurang laku, nah ini kemudian pasti akan ada batasnya. Diberi batas waktu kalau tidak salah 6 bulan. Itu yang menyewa adalah provinsi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyewa. Nah monggo nanti berhubungan mungkin dengan dinas ya Bu ya, untuk bisa menaruh produk-produknya di sana.
Nah mudah-mudahan ini nanti kalau COVID ini segera berlalu, nah ini bisa lancar lagi bandaranya. Sekarang masih sepi bandaranya. Saya masih sepi, nah nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau memang itu masih sangat membutuhkan, ya kita perlebar lagi. Kita mendorong pemerintah daerah untuk memperlebar galeri itu tadi. Karena itu juga memang berbayar, karena itu punyanya sudah di pihak ketiga, artinya Angkasa Pura yang punya kewenangan. Kami hanya mendorong untuk itu. Nah kemudian juga di dinas untuk mendorong UKM ini, dinas koperasi itu juga semacam ada lapak ya, seperti galeri ya. Galeri juga untuk menampilkan produk-produk dari UKM. Iya. Di situ akan didatangi oleh buyer juga ada datang ke situ untuk melihat, tetapi sudah ditangani oleh dari JPN ya. JPN pihak ketiga, tapi monggo nanti untuk itu secara teknisnya bisa ditanyakan bagaimana untuk menampilkan produk-produk di dalam daerah untuk bisa tampil di tempat-tempat yang memang itu diperuntukkan untuk UKM, tidak dengan membayar tetapi dengan menampilkan yang terbaik tentunya. Mungkin itu Mbak Marta. Baik, itu minimal jawaban-jawaban tadi, tapi masih ada jawaban yang sangat spesifik, itu kayaknya yang harus menjawab Bu Tati karena area beliau tentang IRT dan kemudian yang lain-lain nanti akan dilengkapi ya Bu. Tapi sebentar, sabar dulu. Saya mau yang ibu-ibu nanti siapin dulu lagi pertanyaan ya. Mumpung loh ini ketemu sama ini enggak setiap hari bisa ketemu kan? Ayo berunding. Tanya gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya nanti akan kita berikan waktunya di sesi berikutnya ya. Dan untuk Anda tetap di Sarasehan Sibakul dan semangatnya UKM seperti apa? UKM naik kelas, UKM hebat. Jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujono
ada tantangan Bu, tetap optimis, semangat. Karena pasti ada jawabannya nanti. Yang penting optimis dulu. Bu, PIRT, ini berarti sudah sadar loh malahan sudah nyebutin sendiri. Tadi Pak Lurah bilang salah satu kendalanya memang itu Pak Lurah Pak Paneu tadi Pak Paneu. PIRT itu menjadi kendala tapi kita harus ulang lagi Bu, gimana harusnya ngurus PIRT, siapa aja yang harus mengurus, susah apa enggak Bu? Monggo Bu Tati. Terima kasih Mbak Marta. Sebelum ke PIRT mungkin tadi karena nampaknya permasalahan di sini di pemasaran tadi Mbak Marta. Kebanyakan memang seperti itu yang ada di lapangan ketika sudah berproduksi dan banyak juga pokoknya produksi, tetapi ketika sudah berproduksi mau tak jual kemana? Nah ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan di lapangan. Hampir semua di Jogja seperti itu permasalahannya sama Nah, seperti tadi juga Bapak dipasarkan tetapi harus sewa yang harganya mahal. Lah itu yang jadi pertanyaan, untungnya masuk enggak Pak untuk membayar sewa ini tadi? Jangan-jangan untungnya hanya sedikit kan, kasihan juga ini untuk UKM kalau harus sewa 1 tahun 100 juta ini kan juga bukan 100.000 Bu. Oh 100.000 100.000. 100.000 1 tahun Oh 1 tahun Pak Oh kalau 1 tahun mungkin masih tidak begitu banyak masuk ya, ringan masih ya. masuk Sombong Ibu ringan. Kemudian ini yang menjadi permasalahan tadi pemasaran, kami sebetulnya di Dinas Koperasi ada program free ongkos kirim. Kalau Ibu di sini tadi kesulitan internet, kenapa tidak ibu-ibu tidak bergabung ke kami, kita titipkan produknya untuk kemudian nanti bisa ikut program free ongkos kirim. Artinya bukan produknya ibu-ibu yang serahkan ke kami, tidak. Tetapi melalui program free ongkos kirim ini ibu-ibu nanti bisa melalui foto produk ibu-ibu ini bisa diserahkan ke kami melalui pendaftaran. Kemudian nanti dari kami yang akan menjual secara online yang kami kerjasama dengan Grab, di mana nanti pembeli ini tidak dikenakan ongkos kirim. Nah tentunya melalui penjualan online ini harapan kami ini bisa membantu ibu-ibu di dalam kesulitan pemasaran. Karena tadi ngendikannya kan kalau sendiri dari sisi internetnya kesusahan Bu. Nah ini kami di Jogja karena internetnya kan juga di Jogja enggak masalah. Lah ini kami bisa membantu melalui free ongkos kirim. Namun demikian seandainya ibu-ibu ingin bergabung ke dinas, monggo, tetapi harus mendaftar dulu di Sibakul melalui web Jogja Prof, Sibakul Jogja, Jogja Prof Go ID. Iya, itu di googling Sibakul Jogja udah keluar. Sibakul Jogja, Jogja Prof Go ID. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bergabung mendaftar terlebih dahulu melalui Sibakul di kami sehingga nanti Bapak Ibu bisa ikut program-program yang ada di Dinas Koperasi. Termasuk kami ada, Ibu tadi kan juga kesulitan packaging Kami ada diklat juga bagaimana membuat kemasan itu menjadi lebih bagus. Karena ketika produk Bapak Ibu sekalian ini sudah dipasarkan secara luas, kemudian nanti juga sudah PIRT, harapannya packagingnya ini juga sudah menarik. Karena nanti di PIRT ini kan tentunya ada persyaratan label-label yang harus dituangkan di dalam packaging itu, sehingga dari Dinas Kesehatan juga mempersyaratkan agar packagingnya juga bisa ditingkatkan. Karena kalau sudah PIRT tentunya jangkauannya lebih luas lagi, tidak hanya di desa tetapi nanti bisa lebih lagi keluar DIY. Betul. Harapan kami seperti itu. Kami juga ada. Kalau untuk produk makanan biasanya ada tuntutan juga sertifikasi halal, itu bisa membantu juga itu. Untuk sertifikasi halal kami untuk tahun ini ada Bapak. Kami ada sosialisasi banyak, kami kemarin ada 16 angkatan yang kita lakukan ke berbagai macam desa. Namun yang kami herankan kok kemarin dari Gunung Kidul enggak ada karena kami kan dengan Dewan itu, tetapi
tidak ada yang ambil wilayah Gunung Kidul, sehingga kami kemarin tidak melakukan sosialisasi di Gunung Kidul, sementara di kabupaten lain kami melakukan. Dengan adanya sosialisasi itu kami juga memberikan sekaligus bantuan sertifikat halalnya, sertifikat PIRT-nya, karena untuk sertifikat PIRT ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, karena nanti yang menguji, menilai, kemudian nanti sampai dengan sertifikat PIRT ini turun nanti dengan Dinas Kesehatan, sehingga kami dalam melakukan sosialisasi ini bersama-sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi ibu-ibu yang kepengen kagungan PIRT bisa juga nanti mungkin tidak ke dinas untuk kita bantu bagaimana nanti untuk prosedurnya. Kalau tidak, ibu-ibu juga bisa tidak ke Dinas Kesehatan di Gunung Kidul. Karena untuk masing-masing kabupaten itu tidak sama. Namun yang kami ketahui sebetulnya tahun ini itu banyak fasilitas untuk UKM di mana gratis, seperti di Sleman itu juga gratis, di kota juga gratis fasilitasnya. Nah, untuk di Gunung Kidul ini yang kami belum mengetahui karena kemarin kami tidak ada sosialisasi sehingga tidak ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga kami belum tahu apakah ada fasilitasi gratis dari Dinas Kesehatan. Ya, untuk PIRT-nya. Jadi monggo mungkin nanti melalui Pak Lurah mungkin bisa menanyakan di Dinas Kesehatan untuk sertifikasi PIRT ini apakah ada fasilitas gratis untuk teman-teman UKM. Baik, Mbak Eri mau menambahkan? Ya, silakan. Memang karena pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020, jadi ini bulan ini adalah ulang tahunnya COVID ya, karena waktu itu bulan Maret. Masa diulang tahunin ya Mbak? Supaya ibu-ibu juga tidak ngantuk ya ibu-ibu. Jadi Maret adalah awal datang mulanya COVID ke Indonesia dan kita merasakan dampaknya. Dan APBD atau konteksnya baik itu di kabupaten maupun provinsi semuanya fokus pada pemulihan ekonomi. Jadi berkaitan dengan hal itu memang ada arah dan juga arah kebijakan baik itu dari pemerintah pusat. Jadi melalui Menko-nya memang sudah ditekankan bahwa pemulihan ekonomi ini menjadi yang utama di dalam penganggaran baik itu di APBD kabupaten maupun provinsi. Sehingga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi di Dinas Gunung Kidul pun kami semuanya juga gratis Bu, sama seperti kabupaten yang lain. Dan secara regulasi juga banyak sekali proses-proses perizinan yang lain itu juga dipermudah seperti itu. Bu Rani mau menambahkan kayaknya, monggo Bu. Matur nuwun Mbak Marta. Tadi mungkin saya menanggapi, menambahkan Bu Tati tadi ngendika bahwa kenapa Gunung Kidul kok tidak ada yang mengambil pelatihan itu tadi, kaitannya dengan apa tadi Bu Tati? Halal Bu, sosialisasi PIRT-nya. Nah itu karena di Dewan ini kan ada beberapa komisi. Nah ini komisi UKM, ekonomi perekonomian kan ada di komisi B. Iya. Nah untuk utusan atau wakil dari Gunung Kidul yang dari 11 orang itu tidak ada yang di komisi B kebetulan itu. Nah itu yang kemudian kadang-kadang terputus, ada sesuatu hal kami tidak tahu, kecuali kami pun kalau menawarkan andai kata itu ada pokok-pokok pikiran Dewan, kemudian kami tanyakan kepada masyarakat, dalam kami reses dan sebagainya, itu selalu saja paling yang terbanyak di Gunung Kidul ini, yang pertama adalah infrastruktur, itu yang paling banyak. Paling banyak di request ya Bu, diminta paling ya. Paling banyak itu kan. Yang kedua kaitannya dengan ternak, biasanya seperti itu. Nah ini kemudian yang untuk UKM ini memang jarang sekali permintaan. Setiap ada ini, ada kami turun ke bawah, kemudian dalam menjaring aspirasi masyarakat, itu jarang sekali yang menyinggung kaitannya dengan UKM. Namun demikian, ibu-ibu yang ada di sini juga tidak perlu khawatir untuk itu.
bisa kami kalau ada sesuatu tidak usah menunggu dari mungkin ada program-program dari dinas yang khususnya tadi dinas di koperasi UKM itu bisa langsung ke kami, ke saya, ke Bu Eri, biarpun kami tidak langsung ke Komisi B, tetapi paling tidak kami juga bisa menyampaikan kepada dinas kalau ada hal-hal, ada informasi-informasi, ada program-program untuk masyarakat, kami bisa diberitahu untuk itu. Nah ini yang kebetulan di Komisi B ini tidak ada yang dari Gunung Kidul. Nah itu karena kan semua tergantung dari pembagian dari wilayahnya masing-masing, dari kebanyakannya itu di Komisi C, kemudian Komisi A, juga Komisi D. Ini tadi saya metani, kok kenapa bisa tidak? Pantesan karena tidak ada yang di sana. Nah itu monggo nanti di ke depan bisa kalau ada sesuatu hal, Pak Lurah, Pak Penewu, ibu-ibu semuanya, pelaku UKM, bisa langsung ke kami untuk itu. Kami bisa menanyakan ke dinas untuk itu kalau ada sesuatu hal yang ada kesulitan dan sebagainya. Nah, dari perlu informasi Bapak Ibu juga, informasi dari hasil Pokir tahun 22. Ini ada perubahan pola perubahan untuk usulan-usulan. Yang waktu dulu itu banyak terjadi karena sebelum COVID infrastruktur yang paling banyak sampai kewalahan, UPD dinas itu kewalahan untuk itu. Yeah. Sekarang berbalik arah setelah adanya pandemi ini lebih ke arah perekonomian. Jadi ternak kebetulan paling banyak itu ternak sampai kami dari OPD dari dinas kewalahan sehingga harus mengedrop usulan-usulan ternak karena tidak ada persediaan hewan untuk memenuhi dalam 1 tahun. Perubahan ini karena ekonomi ya, ini sekarang yang dikejar kan perekonomian, sehingga itu yang utama. Tetapi saya sendiri di Gunung Kidul yang masuk di dalam kami juga tidak banyak memang yang dari ternak itu tidak banyak, masih didominasi oleh infrastruktur. Kemudian termasuk juga penambahan wifi di situ. Itu juga itu termasuk ada mendukung online ini soalnya Bu. Mendukung itu. Kemudian juga pelatihan itu juga ada. Nah ini semua masih ada sebatas di situ. Jadi belum terkait dengan permasalahan tadi halal dan seperti itu belum ada. Tapi momen hari ini bisa menjadi masukan juga buat Bu Rani dan matur nuwun sangat ini ada masukan bahwa ternyata tadi saya melihat memang Gunung Kidul tidak ada dong di situ di Komisi B. Mudah-mudahan nanti melalui saya jangan khawatir, insya Allah juga kami akan tetap sama semuanya kami perjuangkan dari semua teman-teman itu. Iya ini Pak Lurah sama Pak Panewu sudah manduk-manduk jadi manggut-manggut jadi ya Bu siap Bu. Juga Pak Panewu, Pak Lurah ini kan juga sudah lama mengenal kami karena kami sudah lama di sini sehingga juga sebetulnya mudah untuk komunikasi itu. Jadi kalau ada apa-apa ya Bu kami akan berharap seperti itu nanti melalui Bu Eri pasti sampai saya dan saya juga akan meneruskan kepada dinas. Mungkin itu tambahan saya Mbak Marta. Matur nuwun Bu Rani. Ibu-ibu kayaknya tadi udah bisik-bisik kayaknya mau ada tanya lagi. Ada yang mau menyampaikan. Monggo Bu. Wah sudah puas. Bu, kok gitu banget. Aja udah puas. Iya. Masih ada kendala apa Bu? Yang apa? Oh suntikan dana, ya ampun modal Bu. Lainnya minta suntik antivirus ini. Iya malah suntikan yang lain. Ya oke deh, oke. Yang ini kayak tadi juga disampaikan. Tapi kemana-mana dana ya modal ya. Tapi tanya ke Pak Lurah juga boleh. BUMDesnya gimana nih Pak? Ada? Baru jalan ini baru mulai berjalan atau sedang akan menanjak Pak? Gasnya aman Pak gasnya? Sudah ada? Oh baik. Bergerak di bidang apa Pak ini? Kalau BUMDes? Oh pembayaran listrik, air, dan perdagangan. Oke baik. Ini mau dijawab siapa untuk modal? Permodalan, mungkin saya sebentar. Monggo. Jadi kaitan dengan permodalan, kami juga berharap sebetulnya seperti di DIY punya bank pembangunan daerah,
kemudian bisa bank BDG dan sebagainya itu untuk memberikan, memprioritaskan kepada UKM, biarpun tidak gratis. Kalau gratis itu sekarang kayaknya sudah zaman dulu mungkin ada seperti itu, sekarang lebih kepada program-program. Nah ini membantu UKM dengan yang sangat-sangat ringan, yang bisa terjangkau sekali, dengan mudah dan ringan, mestinya seperti itu. Kami waktu itu ada kesulitan untuk setiap bank kan mungkin harus ada, setiap pinjaman itu harus ada agunan. Nah ini bagaimana caranya? Tidak menggunakan agunan, hanya mungkin di situ ada bentuk dari parungnya, asetnya tidak dijaminkan, tetapi bentuk dari usahanya itulah yang bisa dijaminkan untuk itu, bukan aset yang dijaminkan, tetapi produk-produknya itu yang bisa dijaminkan. Harapan kami itu. Kemudian juga mungkin CSR. Zaman dulu tuh ada Mbak, program-program penambahan modal. Tapi sekarang mungkin karena kemarin banyak yang minta temuan, juga ya. Temuan seperti itu juga karena disalahgunakan sehingga sekarang dihapus, tidak ada lagi seperti itu. Adanya pelatihan dan peralatan masih bisa. Dan kami selalu mendorong untuk itu. Bagaimana UKM ini tetap maju, tadi naik kelas tadi, hebat karena UKM ini adalah salah satu penyangga perekonomian negara. Saya pikir begitu ya, paling kuat itu UKM. Mau susah, mau sedih, UKM tetap bisa survive. Masih bisa survive, seperti itu yang luar biasa. Matur nuwun. Tepuk tangan dulu buat UKM dong, hebat. Bu Tati, apakah mungkin dinas juga memberikan link ke perbankan untuk membantu ketika UMKM ini memang mencari tambahan untuk modal mereka, Bu? Atau ada saran yang lain? Terima kasih Mbak Marta. Bapak Ibu, sebetulnya tahun kemarin 2020 ada bantuan dari pemerintah BPUM. Bantuan pemerintah usaha mikro yang 2,4 juta. Lah, ada ibu-ibu yang kemarin sudah dapat? Baru satu Lah, ini kesempatan buat Bapak Ibu semua. Di tahun 2021 Kementerian Koperasi sudah menginformasikan bahwa ada bantuan lagi BPUM 2,4. Monggo Bapak Ibu yang belum punya usaha tetapi perizinannya harus sudah kagungan IUMK atau NIB. Sudah kagungan belum izinnya? Izin usaha mikro? Belum. Waduh, sayang itu paling sekali gampang ya Bu, ini. dapatnya itu Pak Panewu ada paling di gampang sini sekali loh. Ya, bisa melalui OSS, melalui link ya pendaftarannya. Mungkin nanti dari desa ada yang membantu salah satu begitu, bisa tindak ke dinas untuk kita training gitu Pak, bagaimana agar nanti kemudian bisa membantu teman-teman di sini langsung melalui OSS. Jadi mungkin nanti melalui desa di sini, dari teman yang tadi sudah kita training ke kantor, kemudian nanti memberikan arahan, bantuan kepada ibu-ibu semua untuk mendaftar NIB atau IUMK tadi, misalnya bersama-sama di kelurahan di sini. Terus dipandu begitu Kalau nanti berdoyong-doyong ke Jogja kan jauh. Nah, kalau salah satu di training ke dinas, kemudian nanti menginformasikan ke ibu-ibu semua kan lebih efisien Nah, persyaratan nanti untuk BPUM itu harus kagungan IUMK, izin IUMK. Karena persyaratan untuk UKM ini diakui oleh pemerintah harusnya Ibu kagungan ini, izin usaha mikro itu persyaratan yang paling utama ketika Bapak Ibu sekalian ini nanti kemudian diakui oleh pemerintah dari sisi legalitasnya. Nah, kemudian monggo nanti bisa tindak ke Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul untuk mendaftarkan untuk ikut program BPUM. Monggo kami persilahkan nanti itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya tadi juga kesulitan permodalan karena memang rata-rata ketika Bapak Ibu sekalian ini sudah berproduksi, kemudian kagungan usaha, permodalan ini juga menjadi permasalahan yang utama juga. Nah, ini karena di sini sudah
banyak tadi juga sudah dirintis, apa tadi? Sudah ada rintisan ya tadi ya, lah ini bisa membentuk nanti koperasi. Kita bisa memberikan sosialisasi bagaimana untuk mendirikan koperasi. Karena ini wilayahnya di Gunung Kidul, KTP-nya juga Gunung Kidul, sehingga nanti yang memberikan sosialisasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ini nanti sudah berkoperasi, ini akan lebih mudah lagi untuk nyuwun fasilitas-fasilitas ke pemerintah daerah karena sudah ada wadahnya. Kami dalam memberikan pembinaan juga ketika ini sudah mempunyai wadah itu juga akan lebih mudah lagi. Karena nampaknya nanti ketika Bapak Ibu sekalian ini nanti sudah kagungan badan hukum koperasi, kemudian usahanya juga sudah berjalan, nanti bisa nyuwun ke Pak Gubernur fasilitas untuk suntikan dana, karena koperasi itu kan harus ketika nanti panjenengan ini sudah berkoperasi, tentunya tidak hanya mendirikan koperasi saja, tetapi bagaimana untuk keberlangsungan koperasi ini bisa berjalan terus menerus dan tentunya juga memberikan manfaat terhadap seluruh anggota koperasi. Itu. Baik, semoga sudah menjawab, walaupun tentu saja tidak langsung jadi solusi hari ini, tetapi minimal pintunya sudah dibuka, jadi solusinya sudah mulai ketahuan gitu ya Mas Dibio ya. Baik, Bu Rani mohon memberikan closing statement juga sebagai motivasi buat para pelaku UMKM supaya mereka tetap terus bergerak dan bersemangat Bu. Monggo Bu. Ya, yang terpenting ibu-ibu pelaku UKM harus terus mengembangkan inovasinya, kemudian mengembangkan produk-produknya, baik itu kemasannya, produknya, untuk mencari peluang-peluang terkait dengan tadi melalui online, karena sekarang banyak sekali program-program semacam ada melalui online itu Bukalapak, kemudian dan sebagainya itu, dan juga kami juga terus mendorong kepada dinas pemerintah daerah untuk mendampingi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan untuk pendampingan UKM. Terus sekarang harus fleksibel, lebih ditingkatkan, tadi produk tetap kuat, insya Allah semua kalau itu bisa dijalankan, karena sekarang sudah paling era digital ini paling terdepan seperti itu. Sekarang ini kita harus menghadapi itu untuk terus belajar beradaptasi dengan gadget ini, dengan produk-produk gadget online ini. Dan juga terus berupaya agar semakin baik, semakin maju insya Allah jadi UKM yang naik kelas dan juga UKM yang hebat gitu. Memanfaatkan internet juga yang dari pemerintah daerah yang Jakarta. Itu mungkin Matur nuwun. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita, Bu Rani, matur nuwun, Bu Tati dan Mbak Eri, terima kasih banyak. Minimal sudah kayak setetes embun untuk persoalan yang dari kemarin mungkin baru dipikir, dirasain, kipiye ngomong rosopo gitu ya. Hari ini bisa tersampaikan. Long itu ya Pak ya. Iya, terima kasih juga Bapak Ibu, para pelaku UMKM sudah sharing hari ini. Maju terus, lakukan apa yang tadi harus dilakukan, ngurus izin dan seterusnya, nggak usah ditunda-tunda ya. Inovasi tiada henti. Inovasinya, iya terus-terusan lah. Iya, terus. Didukung oleh Pak Lurah dan Pak Panewu tadi, semangatnya tetap terus dijaga. Semoga nanti sinergitas ini bisa terus berjalan ya. Dan terima kasih juga kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang sudah memberikan fasilitas kita bisa bertemu dan sharing hari ini. Betul. Dan sekaligus saya Marta Sasongko pamit. Saya Debio Primus. Ya, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Di Sarasehan Sibakul UMKM. Naik kelas. UMKM hebat. Monggo Mas Gatot and Friend. Iwul Gunung Kidul, mungkin salah satu komoditas andalan ya di Gunung Kidul. Tidak.
wisatane, kulinere, senine wis pokoke. Sing kondang dek gaplek lan timul watu lintang apa watu kapur babagan